Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas B yang berpresentasikan terkait AI with Python, Machine Learning Anxiety Level Classification. Baik, di sini ada 5 anggota. Yang pertama ada Wiga Ade Hilman dengan NPM 237006042. Kemudian ada saya sendiri, Dimas Muhammad Surya 237006046. Kemudian ada Rizal Rinaldi 237006047. Muhammad Fajri Mufli Hafian 237006060. Dan terakhir ada Bambang Nur Hidayat dengan NPM 237006064. Baik, deskripsi persoalan kasus. Perkembangan teknologi digital menyebabkan meningkatnya intensitas penggunaan perangkat dan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku digital seperti durasi, penggunaan layar, frekuensi, notifikasi, aktivitas, aplikasi, dan waktu tidur diduga memiliki keterkaitan dengan kondisi kesehatan mental, khususnya pada tingkat kecemasan. Di sisi lain, tingkat kecemasan masih sulit diidentifikasi secara objektif karena bergantung pada penilaian subjektif. Oleh karena itu, dalam tugas ini ditetapkan metode machine learning untuk menganalisis data perilaku digital dan mengklasifikasikan tingkat kecemasan secara sistematis dan berbasis data. Kemudian ada data overview. Nah, yang pertama dikumpulkan, kita cari dulu terkait dataset ini, kemudian didapatkanlah. Nah, dari dataset ini ditemukan beberapa poin utama. Yang pertama itu digital behavior, yang di dalamnya terdapat daily screen time per minute, kemudian number of app switch, social media usage time per minute, notification count, focus and concentration score. Kemudian ada mental health indicator, mood score, self-reported, anxiety level, self-reported, sleep duration per hour. Nah, yang terakhir ada variable dataset. Yang pertama ini ada fitur name-nya daily screen time per minute, total daily screen time, mobile, desktop, in minutes. Data type-nya numerik. Kemudian ada fitur name 6 app switches. Deskripsinya number of time the user switch between apps in a day. Kemudian data type-nya integer. Kemudian ada sleep hour, number of hours slept per day. Data type-nya numerik. Kemudian ada notification count, number of notification received by the user in a day. Data type-nya integer. Kemudian ada social media time per minute, time spent on social media platform, etc. Instagram, Facebook, YouTube in minutes. Kemudian ada focus score, self-reported focus score, 1 until 10, where is 1 is very distracted and 10 is highly focused. Numeric, mood score, self-reported mood score, 1 until 10, where is 1 is very poor mood and 10 is excellent mood. Numeric, kemudian ada anxiety level, self-reported anxiety level, 1 until 10, where is 1 is low anxiety and 10 is high anxiety. Data type, numeric, and the last, digital well-being score, calculate score based on focus, sleep, and anxiety level. Higher value represent better well-being. Data type-nya numerik. Sumber datasetnya bisa nanti diperlihatkan. Kemudian kita lanjut ke tujuan yang akan disampaikan oleh saudara Bambang Nur Hidayat. Kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk berikutnya tujuan. Nah, tujuan dari proyek ini itu adalah untuk melakukan klasifikasi tingkat kecemasan berdasarkan data perilaku digital dan indikator kesehatan mental. Tingkat kecemasan tersebut dikategorikan menjadi 3 kelas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Dalam prosesnya, proyek ini menggunakan 4 algoritma machine learning, yaitu yang pertama decision tree, yang kedua logistic regression, yang ketiga support vector machine atau SVM, dan yang keempat key nearest neighbor atau KNN. Nah, untuk menemukan model yang paling efektif dalam memprediksi tingkat kecemasan, melalui pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai seberapa kuat pengaruh perilaku digital terhadap kondisi kesehatan mental serta menentukan proses klasifikasi yang
paling akurat dan stabil. Nah, sekian dari saya. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada saudara Rizal. Baik, dari permasalahan tadi, di sini ada pun solusi penyelesaian kasusnya. Nah, di sini proses penyelesaian dilakukan dengan membangun model machine learning untuk mengklasifikasikan tingkat kecemasan berdasarkan perilaku digital. Dataset diolah mulai dari encoding, label, normalisasi, hingga pemisahan data menjadi training dan testing. Setelah itu, 4 algoritma digunakan. Decision tree, logistic regression, SVM, dan KNN, yang masing-masing dilatih menggunakan data training dan diuji dengan data testing. Setiap model dievaluasi menggunakan akurasi, classification, report, dan confusion matrix untuk melihat seberapa baik model mengenali kategori kecemasan rendah, sedang, dan tinggi. Hasil yang diperoleh menunjukkan perbedaan performa antar model di mana logistik regression dan SVM memberikan akurasi paling tinggi dan stabil dalam proses klasifikasi. Sekian dari saya, yang selanjutnya dipersilakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan ke pengenalan lingkungan kerja yang akan disampaikan oleh saudara Wiga Ade Hilman. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan lingkungan kerja atau tools. Yang pertama, kami menggunakan Google Colab, yaitu sebagai environment lab. Yang kedua, kami menggunakan scikit-learn, yaitu sebuah model utama Python untuk machine learning. Dan yang terakhir, kami menggunakan Matplotlib, yaitu library utama Python untuk visualisasi data. Selanjutnya, kita akan ke proses pre-processing data. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke pendemoan aplikasi yang nanti dimana akan disampaikan secara menyeluruh di dalam demo aplikasi tersebut. Baik, untuk melanjutkan, kita mulai dari import library and data and load dataset. Sini ada import Panda terlebih dahulu, yang dimana penggunaan ini digunakan sebagai bentuk utama gitu dari penggunaan Google Colab tersendiri, di mana nantinya kita akan masukkan file dataset yang nantinya kita akan gunakan ke dalam aplikasi. Maka dari sini, dalam load dataset, kita tidak menggunakan langsung nama file dari dataset yang ada, tetapi kita memberikan fitur upload untuk dataset nantinya. Kemudian ada data pre-processing yang akan dijelaskan kembali oleh saudara Wiga Ade Hilman, kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk data pre-processing ini, pertama-tama kita lihat dulu tabel dari anxiety level, yaitu kita lihat dari nilai-nilainya dapat dilihat dari kode tersebut. Nah, strategi yang pertama yaitu kita klasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama ada rendah, yang kedua medium, dan yang ketiga tinggi. Untuk nilai sama kurang atau kurang sama dengan 4 termasuk ke dalam nilai low atau rendah. Untuk nilai 7 atau kurang dari 7 itu termasuk ke nilai medium. Dan untuk nilai 7 atau lebih itu termasuk ke nilai tinggi. Nah, lalu kita cek distribusi kelasnya dulu. Pada dataset sebelumnya dapat dilihat bahwa angka yang memiliki skor tinggi terdapat hampir 400. Lalu setelah itu kita lakukan proses encoding data menjadi sebuah tipe numerik. Dapat dilihat pada bagian bawah, di mana si kategori high kita ubah menjadi nilainya 0, medium menjadi 2, dan low menjadi 1. Nah, setelah itu kita tentukan dulu fitur dan labelnya. Kita hilangkan dulu tabel anxiety level, anxiety kategori, dan anxiety labelnya. Lalu untuk tabel fiturnya atau tujuannya yaitu kita buat tadi menjadi dengan nama anxiety label.
Setelah itu kita normalisasi datanya, menghilangkan null dan yang lainnya. Setelah itu kita train dan tes split untuk persiapan penggunaan model yang lainnya, model algoritma yang lainnya. Selanjutnya, untuk decision tree akan dijelaskan oleh teman saya, Fajri. Baik, terima kasih. Di sini saya mulai menjelaskan mengenai training model decision tree. Jadi pada bagian ini kami membangun dan melatih model decision tree menggunakan data training. Jadi proses ini bertujuan agar model dapat mempelajari pola dan aturan keputusan dari data yang tersedia. Jadi hasil dari tahap ini adalah model decision tree yang sudah siap digunakan untuk melakukan prediksi. Lalu selanjutnya setelah model berarti adalah melakukan prediksi menggunakan data testing untuk melihat performa model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Jadi berdasarkan hasil pengujian, model decision tree menghasilkan akurasi sebesar 89% atau di situ 0,8 yang menunjukkan bahwa sebagian besar data uji berhasil diklasifikasikan dengan benar. Jadi jika dilihat dari classification report, kelas high ini memiliki performa paling baik dengan nilai precision dan recall yang tinggi. Dan untuk kelas low juga menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun jumlah datanya relatif sedikit. Namun untuk kelas medium memiliki performa paling rendah karena beberapa data masih tertukar dengan kelas lain yang memiliki karakteristik mirip. Jadi hal ini dapat dilihat pada confusion matrix, di mana sebagian besar hasil prediksi berada pada diagonal, namun masih terdapat kesalahan prediksi terutama pada kelas 9. Secara keseluruhan, decision tree mampu memberikan hasil yang cukup baik pada kasus ini. Jadi meskipun masih terdapat peluang perbaikan, khususnya pada klasifikasi kelas medium. Untuk yang selanjutnya, untuk klasifikasi dengan logistik regression akan dijelaskan oleh saudara Bambang. Dipersilakan. Baik, untuk logistic regression, di sini terdapat eh, koordinat yang dimana melakukan proses pembangunan model klasifikasi menggunakan logistic regression dari scikit-learn. Nah, yang pertama itu model logistic regression dibuat dengan parameter max iter 9.000 agar proses pelatihan bisa konvergen. Lalu dilatih menggunakan data X-train dan Y-train. Setelah model dilatih, dilakukan prediksi terhadap data uji X-test. Nah, kemudian hasil prediksi dibandingkan dengan label asli Y-test untuk menghitung akurasi model. Selanjutnya ditampilkan classification report yang berisi precision, recall, F1 score untuk setiap kelas, serta dibuat confusion metric untuk melihat jumlah prediksi benar dan salah. Confusion metric kemudian divisualisasikan dalam bentuk heatmap agar lebih mudah dianalisis dalam presentasi. Nah, untuk selanjutnya ada output evaluasi model logistic regression, yang dimana hasil evaluasi menunjukkan bahwa model memiliki akurasi keseluruhan 0,96. Nah, artinya data uji berhasil diprediksi dengan benar. Pada classification report, kelas high memperoleh precision recall hampir sempurna, menunjukkan model sangat baik dalam mengenali kelas tersebut. Untuk kelas low, precision mencapai 1.0, yang berarti semua prediksi low benar, namun recall hanya 0,67, menandakan masih ada beberapa data low yang tidak dikenali dengan baik oleh model karena jumlahnya sangat sedikit. Nah, sedangkan untuk pada kelas medium, model juga cukup baik dengan skor 0,89. Nilai macro average lebih rendah karena kelas low kurang terprediksi, tetapi weighted average tetap tinggi. Karena high memiliki jumlah data terbesar sehingga lebih mempengaruhi skor total. Secara keseluruhan, model bekerja sangat baik, namun performa pada kelas minoritas atau low dapat ditingkatkan. Sekian dari saya mengenai penjelasan linear regression, logistic regression. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Rijal. Baik, di sini ada kode yang menggunakan algoritma support vector machine atau SVM untuk melakukan klasifikasi tingkat kecemasan. Nah, dengan SVC kernel RBF, model dibangun menggunakan kernel RBF agar mampu memisahkan data yang tidak linear. Model kemudian dilatih menggunakan data training melalui SVM model fit
Setelah pelatihan, model memprediksi data uji dengan predik, test, dan hasil prediksi tersebut dibandingkan dengan label asli untuk menghitung akurasi menggunakan akurasi score. Classification report ditampilkan untuk melihat nilai precision, recall, dan F1 score pada setiap kelas. Confusion matrix dihitung untuk mengetahui distribusi prediksi benar dan salah. Kemudian divisualisasikan menggunakan heat map agar pola kesalahan lebih mudah dianalisis. Visualisasi ini membantu melihat kelas mana yang diprediksi paling akurat dan kelas mana yang masih sering salah klasifikasinya. Nah, terus model SVM ini menghasilkan akurasi 0,91, menunjukkan performa yang cukup tinggi. Kelas high memiliki akurasi terbaik dengan F1 skor 0,97, menandakan model sangat tepat dalam mengenali kecemasan tinggi. Kelas low memiliki F1 skor rendah 0,50 karena jumlah datanya sedikit sehingga model sulit membedakannya. Kelas medium memiliki F1 skor 0,76 menunjukkan performa cukup stabil namun tidak sebaik kelas high. Secara keseluruhan, SVM bekerja sangat baik terutama dalam memisahkan data kecemasan yang tinggi. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan mengenai model KNN. Nah, sebelum ke model KNN-nya, kita lakukan dulu import KNN Expert Classifier-nya, yaitu label-label yang dibutuhkan. Lalu kita buat dan latih model KNN tersebut. Lalu kita juga tambahkan hasil data ujinya, akurasinya, classification report, dan visualisasi menggunakan confusion matrix. Nah, untuk hasil dari KNN ini, kita mendapatkan 0,85, di mana nilai itu cukup tinggi untuk KNN. Di mana nilai paling tingginya itu berada pada klasifikasi high yang mencapai 0,91. Dikarenakan algoritma KNN ini tergantung pada jumlahnya data. Sekian untuk model KNN, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada yang sudah menjelaskan terkait keseluruhan model. Di sini untuk evaluasi model, ringkasan dan perbandingan model, di sini akan saya sendiri yang menjelaskan. Nah, ketika telah dilakukan keempat model yang sudah dijelaskan seperti pada sebelumnya, kemudian hasil dari akurasinya disimpan untuk dievaluasi bagaimana hasil akhirnya gitu. Kemudian di sini ditampilkan bahwasannya skor untuk decision tree ada 0,89, logistic regression 0,96, SPM 0,91, dan KNN 0,85. Nah, setelah dilakukan dengan perbandingan akurasi yang dilakukan dengan klasifikasi, kemudian kita lakukan cross validation model. Nah, cross validation model ini digunakan untuk menjadi tolak ukur yang lebih matang daripada hanya mengandalkan model biasa gitu. Kemudian dapatkan bahwasannya decision tree ini memiliki akurasi 0,88, logistic regression CV akurasinya itu 0,98, SVM CV akurasinya itu 0,92, dan KNN CV akurasinya ini 0,84. Nah, kemudian disimpanlah hasil-hasil tersebut, kemudian disiapkan juga datanya, dan akhirnya didapatkanlah hasil yang divisualisasi menjadi seperti ini gitu. Yang dimana seperti yang tadi disebutkan bahwasanya logistic regression ini memiliki tingkat akurasi yang paling tinggi yaitu 0,98 0,98 gitu. Baik, langsung saja masuk kepada kesimpulan. Dalam penelitian ini telah dilakukan
pengembangan model machine learning untuk mengklasifikasikan tingkat kecemasan atau anxiety level ke dalam tiga kategori, rendah, sedang, dan tinggi. Klasifikasi dilakukan dengan memanfaatkan fitur-fitur yang berkaitan dengan perilaku digital dan indikator kesehatan mental. 4 algoritma klasifikasi telah diterapkan dan dievaluasinya performa, yaitu decision tree, logistic progression, support vector sign, dan k-nearest neighbor. Evaluasi dilakukan menggunakan metode five-fold cross-validation untuk memastikan validitas dan stabilitas model terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, berikut adalah ringkasan hasil performa dari keempat model tersebut. Yang pertama ada decision tree, nilai akurasinya 0,89, yang dimana dirata-ratakan dalam tadi cross-validation ternyata hanya 0,88, di mana stabilitasnya tersendiri kurang lebih ada 0,02. Kemudian ada logistic regression, di mana akurasinya ini 0,97 dan akurasi rata-ratanya 0,98 dan stabilitasnya ini kurang lebih 0,01. Kemudian ada model SVM 0,91 dan akurasi rata-ratanya 0,92, stabilitasnya tersendiri kurang lebih 0,03. Yang terakhir ada KNN dengan akurasi 0,85 dan akurasi rata-rata 0,84 dengan stabilitas kurang lebih 0,02. Nah, kemudian didapatkanlah analisis akhirnya bahwasanya dominasi logistik regression, model logistik regression menunjukkan kinerja paling superior dengan akurasi validasi mencapai 98%. Tingginya akurasi ini mengindikasikan bahwa hubungan antar fitur input variable independen dan kategori kecemasan variable dependent pada dataset ini memiliki pola linear yang kuat dan dapat dipisahkan dengan sangat baik oleh garis keputusan decision boundary linear. Kemudian ada efektivitas SVM. Algoritma SVM menjadi model terbaik kedua dengan akurasi 92%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan normalisasi data scaling yang dilakukan dalam tahap pra pemrosesan berhasil membantu SVM dalam menemukan hyperlink yang optimal untuk memisahkan kelas-kelas data dengan margin yang maksimal. Kemudian ada kinerja decision tree dan KNN. Meskipun decision tree memiliki 88% dan KNN memiliki 84%, menghasilkan akurasi yang cukup baik karena masih memiliki akurasi di atas 80%. Performa keduanya masih berada di bawah logistic regression dan SVM. Decision tree cenderung menangkap pola spesifik yang mungkin kurang general, sementara KNN sangat bergantung pada jarak antar data yang kompleksitasnya mungkin tidak sepenuhnya tertangkap hanya dengan parameter tetangga terdekat, yaitu di mana bahwasanya KNN di sini digunakan K-nya itu sama dengan 5 gitu. Nah, maka kesimpulan akhirnya, secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan machine learning sangat efektif dalam mendeteksi tingkat kecemasan berdasarkan data perilaku pengguna. Model logistic regression direkomendasikan sebagai model terbaik untuk diimplementasikan pada kasus ini karena memiliki akurasi tertinggi secara stabilitas terbaik, standar deviasi terendah. Model ini memiliki potensi besar untuk digunakan sebagai dasar sistem pendukung keputusan atau decision support system bagi praktisi kesehatan mental dalam melakukan deteksi dini gangguan kecemasan secara lebih efisien dan akurat. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.